Cek kamera roll and action. Ketemu lagi bersama saya Dama Rizal Marzuki di DRM Daily Research Movement. Oke, sekarang kita mau, udah lama nih nggak beli buku ya. Ada kiriman paket lagi. Kita unboxing guys, unboxing. Udah kiriman paket buku. Ya Dama yang beli. Ini yang beli. Seolah-olah dikirimin buku tiap. Udah tahu beli Coba ya kita apa nih? Your Name, Shinkai Makoto. Your Name, Kimi no Nawa. Mungkin kalau kalian pernah lihat filmnya ya, animenya. Ini film dari Makoto Shinkai. Terus sekarang dibukukan. Kita buka, coba. Jadi novel ini, jadi dari film anim dijadikan novel ya. Official dari Makoto Shinkai. Dan ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lumayan buat baca-baca santai sambil membayangkan di desa, di pegunungan, dijatuhi meteor dan jadi buku ini langsung ditulis sendiri sama sutradaranya dari film Kimi no Nawa atau Your Name atau Siapa Namamu. Biasanya kan dari novel dijadikan film. Nah, ini novel yang berdasarkan dari film. Mungkin karena untuk menjaga fansnya ya. Kimi no Nawa habis di film enggak bisa dibaca, bisa dibawa mimpi. Oh bagus, ada ininya nih, pembatas buku. Set kan, sekalian belajar membaca juga belajar memahami struktur dramatik. Oke, baca satu ya, bab 1, mimpi. Suara dan aroma yang membuat rindu, cahaya dan kehangatan yang kusayangi. Aku sedang berdempetan erat tanpa jarak dengan seseorang yang aku sayangi. Kami terhubung tanpa bisa kujelaskan, persis bayi yang sedang minum susu dari payudara ibunya. Tidak ada kecemasan dan kesepian secuil pun. Belum ada satupun rasa kehilangan dan rasa yang manis itu mengisi tubuhku hingga penuh. Kubuka mataku, langit-langit, kamarku, pagi, sendirian, Tokyo. Benar juga, aku tadi bermimpi kubangkitkan tubuh dari ranjang. Kehangatan yang tadi memelukku selama hanya sekitar 2 detik itu semakin menghilang, tanpa jejak, tanpa bekas. Begitu tiba-tiba sampai air mataku meleleh bahkan sebelum aku sempat memikirkannya. Entah mengapa aku terkadang mengalami ini. Menangis ketika bangun di pagi hari. Lantas mimpi yang tadi kulihat selalu tidak bisa kuingat. Kupandangi lekat-lekat tangan kanan yang tadi kugunakan untuk mengusap air mata. Tetes air kecil di jari telunjuk. Mimpi yang tadi kulihat juga air mata yang tadi sempat membasahi ekor mataku sudah mengering. Pernah ada sesuatu yang hangat, yang sangat berharga, entah kapan munculnya. Sesuatu yang kusentuh dengan tangan ini. Tidak tahu. Aku menyerah, turun dari ranjang, keluar kamar, lalu menuju wastafel. Selagi mencuci wajah, aku merasa pernah terkejut oleh suam-suam kuku dan rasa air ini. Lantas kupandangi cermin. Seraut wajah yang terlihat tidak puas akan sesuatu yang memandangiku balik. Kukepakan rambutku sambil melihat cermin. Kukenakan jas musim semi. Kukenakan dasi yang akhirnya aku mulai terbiasa mengikatnya. Juga jas. Kubuka pintu rumah susun. Kututup pintu apartemenku. Dan di depan mataku adalah pemandangan Tokyo yang mulai terbiasa kulihat terhampar di hadapanku seperti halnya aku dulu menghafal nama puncak gunung-gunung karena kebiasaan. Sekarang aku bisa menyebutnya dengan beberapa nama gedung pencakar langit. Aku keluar dari gerbang tiket yang penuh orang, kemudian turun menggunakan eskalator. Kunaiki kereta pelaju. Aku bersandar di pintu menatap pemandangan yang mengalir. Kota dipenuhi orang. Mereka berada di balik jendela, di mobil, di jembatan penyeberangan. Langit sedikit berawan, membentang di atas bunga-bunga sakura yang mekar. Gerbong berisi 100 orang, kereta berisi 1000 orang. Lantas kota dengan 1000 kereta. Saat aku sadar, aku sudah memandangi kota itu seperti biasa dan
Aku sedang mencari seseorang. Hanya orang itu. Aku selesai. Permulaan. Oke, ini menarik di bab 1 karena diawali dengan mimpi. Dan ini bisa menggambarkan, ini kayaknya sepertinya ringkasan dari keseluruhan sebab akibat gitu. Semacam abstrak ya. Jadi diawali dengan mimpi cerita ini. Jadi udah kebayang. Jadi kayaknya sebenarnya kalau yang udah nonton harus dilanjutin semua buku ini. Kenapa? Karena ini lebih detail menjelaskan latar dan maksud yang dipertanyakan di filmnya. Jadi ini diberikan puisi, diberikan kata pengantar, bukan kata pengantar, pengantar cerita sebelum masuk ke permulaan, yaitu diawali dengan mimpi seseorang. Apa yang dilakukan sehari-harinya yaitu mencari seseorang. Hanya dia yang tidak tahu namanya siapa. Your Name. Oke, harus baca, harus beli. Yuk. Udah. Closing.